Kalau kebudayaan Jawa itu intinya selamatan, berarti kebudayaan Jawa itu intinya Islam. Ngomong nasionalisme kok tanpa Islam nggak bisa. Islam gimana? Apakah akan ada Indonesia jika tanpa Islam Indonesia? No. Kebuhiran ke kiai ini sopo? Kalau kamu paling jauh, paling berhasil menerjemahkan Islam, berarti kamu yang paling Islam. Jadi yang disebarkan para wali itu pendekatannya dengan hikmah. Bukan dengan jadal, bukan dengan mau itu hasanah. Bukan negara bangsa. Jadi nggak klaim ini ya, nggak klaim sepihak, tapi nyatanya secara faktual memang para ulama dari Nahdlatul Ulama terlibat. Terutama tadi saya sebenarnya, makanya saya yang sering mikir itu kok berani-beraninya menggaransi, membela yang bukan negara Islam. Bahkan melebeli Bung Karno waliul amrid darurit, kan darurat nih, harus dibela. Itu kan satu keberanian. Dan menariknya tadi satu dapat bahasa penting ya. Ini sebenarnya semangatnya sama dengan Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Sayangnya di Eropa nggak cukup berhasil ya. Perubahan besar di sini cukup berhasil. Terima kasih Kiai Imam. Dan selanjutnya ke Mas Irfan Afifi. Ini agak unik ini Mas Irfan ini. Latar belakangnya filsafat, belajar barat, kok sekarang nyungsep ke dalam bertungkus lumus dalam kebudayaan Islam Jawa, terutama Jawa. Karena itu penting sekali beliau ini sebagai intelektual muda kita hadirkan di sini. Ini bertungkus lumus ini. Menghabiskan banyak waktunya untuk menyuntuki naskah-naskah dan teks-teks Islam Nusantara. Jadi penting sekali. Yang saya juga pengen tahu, mungkin banyak kawan-kawan para hadirin juga pengen tahu sebenarnya gimana sih akar Islam di Indonesia itu, terutama kok sampai ke Kiai Hasyim dan penerimaannya kepada negara bangsa. Monggo Mas Irfan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan balik lebih panjang, lebih jauh lagi. Jadi Mas Imam Aziz ngomong soal pergerakan nasional, saya akan lebih jauh lagi balik ke akar keislaman kita. Saya perlu cerita, saya itu sejak dari 2007 sampai hari ini, saya nggak berhenti baca manuskrip. Sejak saya lulus, 2008, lulus kuliah dari filsafat, saya pernah punya karya filsafat dan bahkan serius gitu ya. Tapi kenapa saya kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam tradisi itu, alasannya sederhana Mas. Saya tuh ketemu ilmunya para wali. Itu dahsyatnya minta ampun, dan filsafat barat yang saya pelajari itu lewat semuanya. Tapi ilmu filsafat yang diajarkan para wali ini tidak memisahkan saya dengan Tuhan saya. Justru malah mengokohkan dalam sebuah perjalanan laku kehidupan saya. Dan ini memang nanti kapan-kapan kita cerita, tapi saya akan cerita begini. Dari pergulatan manuskrip saya tadi, saya ingin memerasnya pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan argumen-argumen saya, tapi saya ingin ringkas saja karena ini mungkin waktunya juga terbatas. Satu, apa sebenarnya yang dibawa Islam itu ke sini? Satu, hampir seluruh sekarang ngomong tentang Islam Nusantara, yang diomongin yang pinggir-pinggirnya, pakaian, fikih, gitu-gitu. Nah sebenarnya yang dibawa itu sebuah tatanan kebudayaan. Apa maksudnya? Jadi para wali dulu itu ini kebetulan karena yang bawa Islam itu para wali, itu paket Islamnya itu utuh. Apa yang maksudnya utuh itu? Kafah itu apa? Kafah itu kalau saya baca manuskrip itu, kafah itu maksudnya dari syariatnya sampai kepada hakikat tertinggi keberagamaannya. Yang nanti ketika kamu sampai kepada hakikat itu, kamu akan dianugerahi kearifan di dalam memandang hidup. Makanya statusnya adalah makrifat, itu arif.
Nanti satu akar kata dengan urf. Jadi kebaikan Islam yang sudah diolah di dalam kebudayaan itu adalah proses kearifan. Makanya cara pandangnya tidak lagi hitam putih nanti. Tidak lagi balik syariat. Kalau orang hari ini karena cara pandangnya tinggal satu, nonton wayang bingung. Ini kok pakai kemben? Nah, nggak tekan. Ilmune isih hitam putih syariat. Nah, orang dulu itu dari sejak abad 15 sampai abad, saya baca manuskrip-manuskripnya sampai abad 18 itu cara pandangnya, kerangkanya selalu begitu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, begitu. Oke ya, atau diringkasnya sebenarnya adalah lahir batin. Gitu. Aspek sisi lahir Islamnya itu fikih, sampai nanti yang tertingginya kearifannya, hakikatnya yang membuat kita menjadi arif sebagai manusia. Nah, apa nilai-nilai Islam itu? Sehingga karena cara pandang inilah kemudian nilai-nilai Islam yang diterjemahkan di dalam Indonesia ini adalah hasil proses mengolah nilai-nilai Islam itu dalam sebuah pergulatan kebudayaan keindonesiaan. Akhirnya yang dicapai adalah kearifan. Makanya kita punya kan istilah kearifan budaya. Nah, makanya kadang saya heran kalau para sunan itu disebut sebagai para dai. Loh, mengecilkan peran mereka. Mereka itu adalah para mujtahid kebudayaan yang menata tatanan masyarakatnya, yang kemudian menempeli dengan apa? Mengangkat seorang sultan. Makanya hampir seluruh kesultanan kita dari sejak yang terutama yang di Jawa ya, misalnya Demak, Cirebon, Banten, Pajang, Mataram, seluruhnya didampingi para wali. Jadi misalnya Panembahan Senopati itu saat tepekur untuk mendirikan, pas mau mendirikan Mataram misalnya, dia didampingi oleh Sunan Kalijaga di sampingnya. Ditemui, dia bisa berjalan di atas air Panembahan Senopati itu. Hei Senopati, jangan kibir kamu, merasa sudah dapat wahyu kamu itu manusia kok kemaki. Ditata pemerintahanmu sama Sunan Kalijaga, akhirnya dikasih air itu, diputerin keratonnya. Ini nih pageri, ditata pemerintahanmu, jangan cuma mengandalkan wangsit doang. Ini soal tata masyarakat itu jangan wangsit doang. Ada proses musyawarah, ada proses macam-macam, penataan secara struktural dan lain sebagainya. Nanti saat Joko Tingkir, siapa guru Joko Tingkir? Dulu dia sempat jadi gurunya, jadi bapaknya Joko Tingkir itu, Ki Ageng Pengging misalnya, dia muridnya Siti Jenar. Ini tokoh subversif kekuasaan Demak. Makanya kemudian apa? Sunan Kalijogo kemudian seluruh muridnya Ki Ageng Pengging, anaknya didatangi oleh Sunan Kalijogo dan dijadikan muridnya untuk memberi agar tegangan antara subversif kekuasaan dan kekuasaan tadi kemudian reda. Puncaknya adalah di masa Mataram Islam. Kira-kira gitu. Nah, nanti juga Sunan Kudus nanti juga jadi Sunan Giri, yang bahkan kalau dalam versi serat-serat di serat Babat Tanah Jawi misalnya, Giri Kedaton itu pertama kali jadi raja sebelum Raden Patah. Jadi dia itu numbali dulu. Kalau orang dulu itu daya negatifnya Majapahit itu dinetralkan dulu selama 40 hari. Jadi Sunan Giri itu kalau versi Babat itu pernah jadi raja pertama Demak sebelum berdiri Demak selama 40 hari, hanya untuk menetralkan ini. Kemudian baru disadarkan oleh Patah. Nah, nanti keturunan-keturunan Raja Demak misalnya juga menggawangi pendirian Cirebon, Sunan Gunung Jati, kemudian Banten, yang kemudian menyebar jadi Palembang. Nanti di Banjar misalnya itu seluruhnya murid Sunan Giri Prapen. Di Lombok juga muridnya Sunan Kalijaga dan Sunan Giri Prapen. Kemudian nanti di daerah timur, di Gorontalo, Bugis, Makassar, itu jaringan terah para wali. Jadi jangan membayangkan wali itu miliknya orang Jawa.
itu simpul jaringan. Simpul jaringan yang ada di bandar-bandar di Nusantara dalam proses islamisasi Nusantara. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita itu loh ya, Sunan Giri sama Sunan Bonang itu dikirim sama Sunan Ampel ke Malaka. Di sana ketemu siapa? Ketemu ayahnya, Maulana Ishak. Itu jaring-jaring yang nanti akan menjadi penggerak. Ini kerja kebudayaan satu Nusantara untuk mengislamkan Nusantara yang kemudian jadi akhirnya abad 17 itu kita panen kesultanan-kesultanan di Indonesia. Jadi hampir di abad 17, hampir seluruh kesultanan-kesultanan di Indonesia, di Nusantara hari ini, itu sudah Islam. Jadi nanti pas kolonial hadir, itu tinggal kesultanan Islam. Akhirnya lawannya adalah Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena terbentuknya kesultanan-kesultanan ini yang dihitung tadi 350-an kesultanan, itu akhirnya terbentuklah sebuah konsepsi kesatuan agama dan kebudayaan terutama. Saya kasih contoh sedikit saja. Hikayat Amir Hamzah. Ini hikayatnya terkait paman Nabi, cerita paman Nabi. Itu di Jawa jadi Serat Menak. Menak Amir Hamzah, maksudnya begitu. Serat Menak itu sekarang kalau di Keraton Jogja itu jadi naskah paling tertebal di Keraton Yogyakarta. Dulu Serat Menak itu, Menak Amir Hamzah ini kemudian jadi lakon wayang golek. Wayang golek yang kalau zaman dulu bukan hanya di Jawa Barat, tapi bahkan sampai Jawa ini utuh. Ada wayang goleknya. Dulu ada 3 paket, ada wayang golek, ada wayang wong, sama ada wayang kulit. Kalau di Lombok misalnya, cerita tentang pamannya Nabi ini, Amir Hamzah ini, itu jadi wayang kulit. Jadi cerita Menak ini, senusantara sampai Patani, sampai Thailand, itu seluruhnya kenal istilah Serat Menak ini. Akhirnya kita punya kesamaan budaya. Tajus Salatin misalnya, ini salah satu risalah dari Imam Ghazali atau sarahnya, yang itu kemudian menjadi pandu tiap kesultanan di Indonesia ini. Makanya di Melayu, di Banjar, nanti di Buton, sampai di Jawa itu kesusastraannya hampir sama karena sama-sama Islam. Jadi ini kesamaan. Hasilnya apa adalah kesatuan sastra ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai bahasa Melayu Jawi. Jawi, Melayu itu dulu bukan ditulis Latin loh. Melayu itu ditulis kayak pegon itu loh Pak. Arab pegon. Kalau orang sana nyebutnya Arab Jawi. Nah Mas Faisal kemarin pameran pakai huruf itu. Cuma saya masih bingung itu kok semuanya dibikin wawu semuanya. Kalau ada bunyi apa itu dibikin wawu. Saya tahu kan. Nah kesatuan inilah yang kemudian mencipta bahasa Melayu kita yang akan menjadi bahasa lingua franca yang menyatukan Nusantara. Nah, padahal ngerti nggak bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang ditulis dengan cara Arab. Bahasa Melayu itu adalah bahasa Islam terbesar waktu itu. Sehingga kalau Anda ngomong tentang nasionalisme kak tidak ngomong Islam, bullshit. Karena ini bahasanya ini ditulis dengan bahasa Arab. Ngerti ya? Baru nanti kolonialisme akan mengubah ini menjadi bahasa Latin. Belakangan itu. Nah, kesatuan ini kemudian serapannya bahasa Melayu ini, kemudian serapannya ada orang yang hitung leksikon serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia kita, dulu bahasa Melayu, itu ya Allah, ada yang ngomong 60, ada yang ngomong 50, ada yang ngomong 40% serapan bahasa Indonesia. Ngeri. Saya itu pernah iseng-iseng Pak, nulis 2 halaman paper itu pakai serapan bahasa Arab dan berhasil. Dan serapan semua itu. Semua serapan semua. Alias bahasa Arab ini sudah bahkan menurut saya bukan hanya bahasa Arab, tapi istilah kunci di dalam Al-Quran, istilah pandangan dunia Al-Quran, itu seluruhnya sudah diserap di dalam bahasa Indonesia.
Jadi kalau Anda pengen berfilsafat dengan Al-Quran, itu sudah ada serapannya. Misalnya gini, apa wujud itu Pak? Wajada, itu orang Arab itu bingung. Apa maknanya wujud itu apa? Karena orang Indonesia nggak usah dimaknai. Langsung aja serap sini jadi wujud, jadi wujud. Nah ada yang makanya serapan yang besar itu saya kasih contoh biar untuk ilustrasi. Misalnya adalah kata perlu itu dari apa? Perlu, perdu. Itu dari perdu. Dulu ridho itu di sini serap jadi kalau D itu jadi L. Misalnya duhur itu luhur. Ridho itu jadi rilo. Kalau R kan kadang lilo. Terus misalnya Ramadan jadi ramelan. Gitu. Nah, perdu jadi perlu. Nah, gitu. Jadi kayak gitu sudah nggak dikenali. Misalnya kata selamat, ya salama. Jangan kayak seolah-olah nama Jawa kan. Oh, serapan Arab kok. Jadi kalau kebudayaan Jawa itu intinya selamatan, berarti kebudayaan Jawa itu intinya Islam. Wong istilahnya selamatan, selamat, salam. Bukan dari manapun istilah itu. Jelas. Kira-kira gitu ya. Misalnya saya kasih contoh lagi. Kata sadar dari bahasa apa? Kita sadar bahwa dari kata soder. Soder itu maknanya sadar. Makanya dulu kalau istilah ngomong kesadaran itu kesadaran di dada saya. Bukan di sini. Kata nalar misalnya tadi kita bernalar dari kata apa? Nador. Afala yang durun. Apakah Anda tidak bernalar? Nah, kira-kira gitu. Jadi ada banyak hal yang dulu sudah terserap dan itu kemudian membentuk ini temuannya Prof. Syekh Nagib Alatas. Bahasa Melayu adalah seluruh kata kunci pandangan dunia di dalam Islam itu telah terserap secara utuh di dalam bahasa lingua franca kita. Alias apa? Cara pandang orang Indonesia kalau memandang dengan bahasa Indonesia pasti tidak bisa keluar dari sistem pandangan dunia Islam. Nah, kira-kira gitu. Makanya kalau konsep nasionalisme itu pokoknya ini, pokok pemersatunya. Jadi proses integrasi yang disebarkan oleh para dai tadi, jaringan wali di tiap simpul tadi, kemudian membentuk satu kesatuan yang bisa dibayangkan, yang saya ingin menyebutnya sebagai namanya proto-nasionalisme. Jadi Islam itu sebenarnya yang mengelambari untuk pertama kalinya kesatuan Indonesia. Nanti kalau di abad-abad 20 baru orang bayangkan bekas negara jajahan. Kalau nggak ada proto-nasionalisme ini, bullshit, nggak bisa. Makanya ngomong nasionalisme kok tanpa Islam nggak bisa. Islam gimana? Apakah akan ada Indonesia jika tanpa Islam Indonesia? No, saya bisa tegas jawabnya. Kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang membedakan Islam di sini dengan sana? Satu, tadi, karena perspektifnya itu utuh, Islam itu harus lahir dan batin, ya ada syariatnya, tapi juga harus ada hakikatnya, ada makrifatnya, ada kearifannya, ada torikotnya, kira-kira gitu ya. Itu akhirnya rentang abad 16 sampai 17-18 Islam yang dikembangkan adalah bukan Islam model taklim. Karena memang belum ada cetak Mas waktu itu. Kertas belum ada, belum ditemukan mesin cetak di dunia ini. Makanya sistem pendidikannya adalah mencetak kader-kader wali kecil tanda petik di tiap daerah. Makanya nanti kalau jenengan di tiap daerah pasti ketemu Ki Ageng Gribik, Sunan Geseng, Tembayat. Itu hasil didikan para wali yang dijadikan wali-wali kecil. Basis pengajaran Islamnya bukan mengajari mereka kitab fikih, enggak. Mereka dari tokoh-tokoh inilah yang akan menjadi teladan kearifan memandu masyarakatnya. Jadi mereka berislam orang dulu itu enggak tanya dalil, ngapain? Apa-apa tanya ininya.
sunannya, susuhunannya, atau dulu kan sunan. Nah, sunan-sunan ini yang dicetak-cetak inilah yang kemudian biasanya menempati daerah tertentu. Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Tembayat, Sunan apa. Jadi dialah yang disuhunkan, yang ditinggikan posisinya di sebuah daerah. Belakangan nanti pas zaman Mataram, karena gelar susunan itu sudah dipakai oleh raja, kemudian gelar ini kemudian diganti menjadi Ki Ageng, Ki Gede, dan Ki Yayi. Ki, makanya kata kiai itu nanti orang yang paling disepuhkan di sebuah wilayah. Orang-orang dulu itu masih gini, Tebuireng ki kiai ini sopo? Cepoko Jajar itu yang paling disepuhkan, yang paling mengetahui, yang paling arif di kelompok itu, yang diarifkan, yang dituakan. Nah, kira-kira gitu. Makanya kata kiai itu dari kata ki. Makanya di beberapa serat itu, misalnya kata kiai itu sering dipertukarkan dengan ki. Memang artinya sama, artinya orang tua. Jadi kiai itu apa? Orang yang dituakan. Kiai, orang yang dituakan. Tapi orang yang dituakan itu apa? Enggak mesti umurnya sudah tua. Alias orang yang sudah keramat. Keramat itu apa? Karomah itu loh. Makanya nanti keris bisa disebut, kalau keramat ya disebut kiai. Kebo kalau keramat ya disebut kiai. Alias penandanya keramat. Jadi kiai apa? Nah, kiai adalah pelanjut tadi. Wali-wali kecil yang diciptakan oleh para wali songo itu yang kemudian ke bawah akhirnya menjadi kiai yang memimpin sebuah wilayah. Makanya nanti didikan anak turunnya para sunan ini kemudian mereka menempati sebuah daerah-daerah tertentu dalam sebuah wilayah-wilayah tertentu dalam konteks masyarakatnya. Maksudnya apa? Kata dairah itu, daerah itu diserap dari kata dairah. Ini kayak jenengan kalau ikut thariqah itu di sini ada denah jagat kecil di dalam diri. Ini untuk la, ini untuk Allah, itu untuk hu, itu namanya dairah. Nah, kalau kamu bisa menguasai jagat kecilmu, kamu akan bisa menguasai walayah. Karena kamu sudah menjadi wali. Makanya istilahnya wilayah. Istilah Arab semua itu. Terus kemudian yang ketiga adalah masyarakat, untuk menata masyarakat. Musyarakah. Anda cek bahasa musyarakah itu kalau di Arab artinya apa? Kerjasama bisnis tak bilangin. Nah, di sini jadi sebuah konsep tatanan di mana masyarakat itu harus saling bekerja sama. Bukan lagi konsep ekonomi tapi konsep tatanan kebudayaan. Ini tinggalan rekaman tinggalan penyebaran Islam para wali dulu loh. Makanya nanti ciri yang kedua adalah Islamnya itu kemudian menampung, karena Islamnya sudah sampai kearifan, bukan hanya syariat. Islamnya menampung apa? Islamnya jadi aliran sungai yang besar yang bisa menampung arus-arus sebelumnya sehingga gabung di arus besar ini. Wayang misalnya, saya kasih contoh. Wayang itu kalau di zaman Majapahit itu wayangnya wayang beber. Belum ada loh wayang kulit itu. Itu ciptaannya para wali. Dibikin, dikreasikanlah wayang yang kemudian ceritanya karena ada Betoro-Betoro, ada dewa-dewa, akhirnya Betoro-Betoro ini seluruhnya jadi anaknya Nabi Sis. Adam, Sis, Sang Hyang Nurrasa, Sang Hyang Nur Cahyo, nanti turun sampai Betoro Guru, gitu. Semar, Antogo. Loh, alias apa? Kebudayaan yang sebelumnya ditampung dalam sebuah arusan baru, tidak ditolak. Akhirnya dielaborasikan, diolah menjadi sebuah tatanan baru yang tidak mengasingkan umatnya. Makanya nanti
hasil corak berislamnya yang disebarkan para wali ini adalah Islam yang sudah diolah sehingga memunculkan kearifan kebudayaan yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Makanya jejak-jejak Islamnya itu sampai hari ini nggak hilang, termasuk pada mentalitasnya. Saya tuh sering guyon ya, misalnya hanya disinilah para dai itu ceramah agama itu bisa guyon. Kamu lihat di seluruh dunia ini kalau ceramah agama, kalau saya lihat di Arab itu dua intonasinya, kalau nggak sedih nangis atau nggak naik, tegang sekali mereka beragama. Di sini tuh guyon-guyon. Makanya alias ini menurut saya rekaman cara berislam yang utuh sampai kepada level hakikat ma'rifatnya itu loh. Itu pendar. Makanya nanti nuwun sewu, karena perspektifnya itu adalah kearifan, dia tidak memaksakan sebuah tatanan yang seragam. Maksudnya nanti tergantung konteksnya. Kalau nyebarin Islamnya di Aceh, nanti beda tatanannya, hasil buah produknya, kebiasaannya, adatnya pasti beda. Karena takarannya sudah lagi bukan fikih tapi tatarannya kearifan. Ditimbang proses berkemanusiaan orang di dalam situ capaiannya sampai mana, kemudian nanti akan diukur apa yang akan diciptakan keberislamnya di ruang itu. Makanya kata adat istiadat itu juga dari bahasa Arab gitu loh. Al-adah al-isti'adah. Jadi kalau dulu perspektifnya gini, ya sudah ditakar perkembangan masyarakat itu, kita ciptakan sebuah kebiasaan yang baik yang akan menjadi adat. Tapi nanti kalau menyimpang, semakin jauh, semakin diturunkan kok menyimpang, tinggal dikembalikan, jadi isti'adai, dikembalikan lagi, jadi adat lagi, nyimpang lagi, diisti'adai lagi, begitu terus. Akhirnya dialogis, akhirnya nanti di tiap masyarakat itu kemudian terciptalah budaya-budaya Islam yang beragam, kelihatannya beragam, tapi sebenarnya itu merupakan pendar nilai-nilai kearifan Islam yang sudah memendar di dalam masyarakatnya secara merata. Begitu. Nah, berislamnya itu sudah sampai situ. Nah, sekarang kita menengok Islam luar. Kalau mau jujur gini, loh, kalau memang Islam itu agama universal, siapapun dia, mau kamu orang Jawa, mau kamu orang Arab, mau kamu orang Persia, mau kamu orang Ajam, kalau kamu paling jauh, paling berhasil menerjemahkan Islam, berarti kamu yang paling Islam. Loh, kok kita nggak pernah diapresiasi itu? Ayo kita nilai-nilaian, tantang-tantangan kalau perlu. Sejauh mana orang Arab menerjemahkan, harus balawin, menerjemahkan Islam? Kita bisa menantangnya. Nah, menurut saya dalam rekaman saya mempelajari serat-serat itu, kemudian saya jadi tahu bahwa rekaman itu masih sampai hari ini berbeda, sehingga Islamnya orang sini itu tadi menurut Mbak Lis itu tadi distintif. Makanya kalau kita pakai, misalnya saya izinkan mengutip Al-Quran ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah mau itu hasanah jadilhum hiya ahsan. Jadi yang disebarkan para wali itu pendekatannya dengan hikmah, bukan dengan jadal, bukan dengan mau itu hasanah. Sampean bisa bayangin Sunan Bonang ceramah. Sunan Bonang itu kalau di versi-versi babat itu ketemu dengan resi-resi itu nancepin tongkat, resinya langsung hei Bonang, kamu bisa ngangkat tongkat ini, saya masuk Islam. Jadi ilmunya bukan uwus-uwus, diskursus, enggak. Apalagi ceramah, ila sablah, diketawain resinya. Iki apa, cuma ngomong wong sak donya ya iso. Sudah ilmunya sudah meresap ke dalam sebuah tindakan. Wujudnya adalah keramatnya. Langsung, kalau bisa ngangkat, masuk Islam. Seluruh muridku masuk Islam kalau kamu bisa ngangkat tongkat ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, inilah yang menurut saya kemudian nanti dipasrahkan kepada para sultan, didampingi oleh para sunan ini, yang puncaknya nanti di Sultan Agung. Makanya Sultan Agung lah yang kemudian nanti mengubah kalender,
membikin tata adat itu sampai ke desa-desa, sehingga kita relatif bisa menerima kebudayaan itu secara merata di dalam masyarakat Jawa. Dan itu juga berlaku di tiap wilayah Kesultanan Nusantara sebenarnya begitu. Nah, nanti belakangan apa yang terjadi, seluruh capaian peradaban itu kemudian datanglah kolonialisme yang kemudian menghancurkannya. Belum sempurna tatanan itu kemudian kolonialisme hadir. Apa yang terjadi? Saya contohkan misalnya gini, ada satu gerakan kultural yang dilakukan oleh Pangeran Benowo. Jadi pasca Joko Tingkir lengser, itu Pangeran Benowo nggak mau jadi raja. Dia pengennya sudah saya tak mandito saja. Akhirnya dia membentuk perdikan, dia membentuk pesantren-pesantren yang menyebar gitu ya, yang akan menjadi cikal bakal pesantren yang saat ini akan menyebar di seluruh Indonesia. Nah, nanti belakangan di zaman Perang Jawa, Perang Diponegoro, para jejaring Pangeran Benowo inilah yang kemudian mendampingi Perang Diponegoro. Jadi dari dulu para kiai itu merupakan kelanjutan dakwahnya para wali yang memang tugasnya bukan gerakan politik, tapi tugasnya adalah sebuah gerakan kultural untuk membangun tata kearifan di dalam masyarakat. Nanti kalau sudah masa krisis dibutuhkan, dia akan keluar ikut perang. Makanya dia akan menjaga jarak dengan kekuasaan. Nanti kalau sudah rusak, dia akan kafir londo, perang sabil gitu. Nah, itu sampai terjadi di masa Diponegoro, dia kalah, jaringan pesantren ini kalah, akhirnya dia menyingkir karena sudah terputus dengan keraton. Keratonnya wis ditundukkan oleh kolonial, sudah jadi dijajah oleh kolonial. Sehingga para jaringan santri ini kemudian di pinggiran terus-menerus. Baru di masa Jepang lah nanti dia akan mendapatkan pelatihan militer. Gara-gara penguasanya pindah. Nah, di saat itulah nanti dia akan muncul kembali dan kemudian kasus resolusi jihad, kemudian 10 November dan lain sebagainya, itu seluruhnya real. Yang perang itu sebenarnya kelompok ini. Para kelompok yang sebelumnya itu sebenarnya pengen menyerukan tapi lewat pendidikan kolonial. Dia sebenarnya sudah tertundukkan, tertaklukkan, di pusat kekuasaan selalu tampil. Nah, kelompok-kelompok yang menyangga gerakan kultural inilah yang sebenarnya secara real nanti dibutuhkan ketika krisis politik, dia akan muncul dan menggelorakan perjuangannya. Dan itulah yang kemudian membentuk kita menjadi Indonesia. Kira-kira begitu ya dari saya, semoga cukup, nanti bisa direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.